perkenalkan nama saya Fredrika Anggaina Opur dan saya alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura Angkatan 2006. Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah di Michigan State University, majoring Master of Social Work in the USA. Bercerita tentang Sekolah Kristen Kalam Kudus menarik karena Kalam Kudus merupakan sekolah yang membesarkan saya dari TK hingga SMA kurang lebih 13 tahun. Awalnya ini merupakan pilihan papa mama saya karena mereka menganggap bahwa Kalam Kudus itu merupakan sekolah Kristen yang dapat membimbing, membina, dan mendidik saya. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Sehingga ketika saya lulus SMP dan mama papa saya memberikan kehendak bebas kepada saya untuk memilih sekolah di Jayapura, saya pada akhirnya kembali memutuskan untuk sekolah di Kalam Kudus. Walaupun pada saat itu Kalam Kudus masih terbilang sangat baru dan sangat muda untuk SMA-nya. Banyak hal yang masih harus dipelajari. Tapi saya bersyukur karena satu, Kalam Kudus tidak hanya saja mendidik siswanya untuk berprestasi segala bidang, tapi juga membantu dan membina siswanya untuk bertumbuh spiritually, mentally, and physically dalam Tuhan. Dan ini sangat penting pada masa-masa kami, masa-masa di mana kami mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa muda. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah sangat membantu kami. Yang kedua, Kalam Kudus membantu kami memberikan kesempatan kepada kami untuk berpendapat dan berkreasi. Berpendapat nggak hanya aja memberikan ide-ide kreatif, tapi juga kami diberikan kesempatan untuk berkeluh kesah atau memberikan masukan, kritikan, dan juga dilibatkan untuk segala kegiatan-kegiatan positif baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti OSIS, kegiatan musical, kegiatan pentas, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang kami, terutama menciptakan suasana yang membuat kami percaya diri untuk berbicara, untuk tampil, yang mendukung kami setelah kami lulus dari sekolah. Yang ketiga, yang paling berpengaruh secara saya pribadi, Kalam Kudus selalu mengadakan sekolah kitab liburan setiap tahun. Tiap tahun pasti ada, dan itu sangat baik sekali untuk kami karena di usia kami pada saat itu topiknya atau temanya berbicara tentang siapa saya di dalam Tuhan, gambar diri, mengenal panggilan, dan mengenal jati diri. Dan di saat itu ada salah satu pembicara yang setiap tahun pasti akan bertanya siapa yang mau jadi misionaris. Dan saya selalu berdiri ketika ditanya seperti itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya berdiri dan didoakan. Singkat cerita, ketika saya lulus, saya melanjutkan kehidupan saya kuliah, dan tahun 2013 saya kerja kurang lebih 5 tahun hingga 2018 di salah satu NGO di Jayapura dan Wamena, fokus ke kesejahteraan anak dan masyarakat. Dan disitulah saya teringat tentang doa saya waktu saat Paskah menjadi seorang misionari. Dan saya mengingat bahwa misionari juga melayani masyarakat seperti Kristus melayani, dan mengerti kebutuhan masyarakat, menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya bagaimana membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan saya sangat bersyukur berjalan dari satu desa ke desa lain, tinggal dari satu desa ke desa lain, berbincang dengan masyarakat, berbincang dengan anak, melayani dengan sepenuh hati untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ketika saya bekerja, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di US yang fokus kepada kesejahteraan sosial atau social work. Yang disitulah saya juga belajar untuk bagaimana bisa menjadi seorang advocate, bagaimana bisa menjadi seorang yang dapat melayani dengan sepenuh hati. So, saya bersyukur sekali, terima kasih buat Kalam Kudus, dan saya berdoa untuk Kalam Kudus. Harapan saya, Kalam Kudus semakin memberikan ruang dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali lebih dalam potensi-potensi mereka. Satu hal yang kami tidak dapat sekali itu bagaimana menggali potensi-potensi yang ada pada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, minat dan bakat mereka, menyediakan wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, life skill dan segala macam. Yang kedua, saya dengar ada konselor, tersedia konselor yang siap untuk mendengar setiap keluh kesah dan mendengar setiap hal-hal yang dialami oleh setiap siswa di sekolah, baik itu behavioral, menjadi sahabat bagi siswa, menjadi pendengar yang baik bagi siswa di sekolah. So, ya, itu harapan saya, dan
Saya sangat bersyukur karena Kalam Kudus semakin hari semakin maju. Saya mendengar waktu saya kembali ke Indonesia, Kalam Kudus juga menyediakan wadah buat siswa-siswinya untuk tinggal live in village, live in di desa, bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat, juga menyediakan entrepreneurship for students yang sangat baik buat mereka untuk karir mereka ke depan. Dan saya berharap semoga Kalam Kudus selalu memberikan yang terbaik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat pendidikan atas kehidupan, bersyukur atas perlindungan Tuhan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Asyati Suja. Saya adalah alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun 2004. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang adalah seorang dokter umum dan juga diberikan kepercayaan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Bovendigul. Saat ini saya telah berkeluarga, mempunyai seorang istri bernama Afrita Angelina Wahani dan juga seorang dokter umum yang bekerja di sebuah puskesmas di Tanah. Kami dikaruniai 2 orang anak, pertama seorang perempuan Gabriela Lionela Arita Suja, dan yang kedua seorang laki-laki Ernest Immanuel Fritzi Suja. Kami bertempat tinggal saat ini di Kabupaten Bovendigul, di distrik Mindik Tanah khususnya. Saya memilih sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura saat itu yang pertama karena saya adalah merupakan alumni SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura, yang mana pada saat itu juga oleh sebuah yayasan sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dan bikin pengurus saat itu membuka sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura yang pertama kali, sehingga saya melanjutkan untuk tetap bertahan di sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, khususnya SMA. Kami merupakan angkatan yang pertama. Yang kedua, karena saat itu kami yakin bahwa sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura adalah yang unggulan dan yang terbaik pada saat itu. Sehingga kami, khusus saya, tetap memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sebagai sekolah SMA saya pada saat itu. Dan kalau mau dibilang hal-hal yang berkesan pada saat sekolah itu sangat banyak sekali. Ada suka dan duka yang sangat mengenang pada saat ini. Namun yang paling berkesan adalah pada saat kami OSIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura bersama-sama dengan OSIS SMA Negeri 5 Jayapura bekerjasama berkolaborasi untuk sebuah kegiatan yang besar, pagelaran seni, pentas seni atau festival seni kami lakukan pada saat itu. Suka-duka kami jalani mulai berkunjung dari panitia hingga pada waktu penyelenggaranya. Ada tampilan band, ada tampilan fashion show, bahkan sampai pertunjukan barongsai yang merupakan kebanggaan sekolah kami. Kemudian selama SMA banyak hal yang saya pelajari yang membawa dalam kehidupan sampai saat ini. Yang pertama mungkin adalah waktu saya termasuk dalam pengurus organisasi sekolah OSIS SMA saat itu 2 periode, sehingga pada saat itu saya sebagai ketua OSISnya belajar banyak hal, mulai dari kepemimpinan, organisasi, kerjasama, lulus dengan guru-guru yang sangat luar biasa saat itu, sehingga kami diajarkan memiliki disiplin yang baik dalam berorganisasi. Bukti sampai saat ini di Tuhan memberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin di sebuah rumah. Kedua, mungkin dalam hal kerjasama, kompakan, pada saat itu kami semua alumni SMA mengikuti sebuah tim barongsai yang merupakan kebanggaan kami pada waktu itu di sekolah, yang di bawah asuhan Bapak Ishak Putelalu dan juga Pak Ernest Putelalu yang sangat mendukung kami dalam bermain barongsai ini. Kami diajarkan mental kami, disiplin kami, bahkan kerjasama sampai saat ini masih terbawa hingga saat ini. 2 hal itu yang jadi dasar saya sehingga dapat bertahan, dapat menjalankan kehidupan yang dapat saya pelajari waktu masa sekolah. Yang terakhir mungkin pesan bagi sekolah kami ini, sekolah kami SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura teruslah mempertahankan prestasi, nilai-nilai kerohanian dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, mengajarkan kepada siswanya menjadi anak yang saling menghormati sehingga ke depan dapat turun ke masyarakat, dapat nyata bekerja di profesi apapun juga
mereka mempunyai hati yang melayani, etika yang baik, pasti akan diberkati. Ini pesan saya saja, tetap semangat buat SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanannya para guru di sana, biasa mendidik anak-anak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian sedikit dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat selalu. Halo, perkenalkan nama saya Lady Osito. Saya merupakan alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura lulusan tahun 2015. Sekarang saya bekerja di bisnis keluarga saya. Saya juga mempunyai bisnis sendiri di Jayapura, Papua. Kenapa memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura? Karena saya sudah dari dulu bersekolah di Kalam Kudus sejak TK. Jadi saya sudah sangat-sangat nyaman dengan lingkungannya. Saya juga senang dan suka dengan situasi yang ada, suasana yang ada. Hal-hal yang saya pelajari selama bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sebenarnya banyak banget ya yang ngaruh sampai hari ini. Misalnya ilmu pengetahuan yang diajarkan Bapak Ibu Guru, terus juga karakter yang dulu ada di kelas karakter building. Terus yang paling penting menurut saya, yang paling krusial itu tentang bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam. Saya juga bisa bertumbuh secara rohani, sehingga waktu saya kuliah keluar kota, saya mempunyai fondasi, saya mempunyai iman yang oke, yang sangat-sangat baik. Dan akhirnya bisa membantu saya selama berkuliah di sana dengan mandiri, dengan kuat, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, harus bertemu orang-orang baru. I think it will be very different kalau seandainya mungkin saya waktu itu tidak masuk SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Karena menurut saya selalu percaya bersekolah di sana bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin Tuhan sudah benar-benar merencanakan sedemikian rupa sehingga saya bisa menjadi orang dan pribadi seperti saya hari ini. Dan saya selalu bisa punya desire and passion to be active serving others in university and even now. Jadi benar-benar thankful banget, grateful banget untuk hal-hal ini, terutama pertumbuhan iman ini gitu. Pesan saya untuk SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tentunya semoga di tahun ini, di tahun yang online semuanya, Bapak Ibu Guru bisa tetap kuat menghadapi siswa-siswanya. Terus juga SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura juga bisa semakin berjaya ke depannya, bisa menjadi sekolah yang bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tapi juga bisa menjadi tempat di mana orang-orang keren, teman-teman yang setia bisa bertemu, dan juga yang paling terpenting adalah bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Antoni Darmawan. Saya merupakan alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun 2011. Saat ini saya dipercaya oleh Tuhan boleh bergabung di perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Papua. Saat ini saya berdomisili di Jayapura. Teman-teman, ada cerita menarik waktu saya memilih SMA Kristen Kalam Kudus. Awalnya, saya tuh pengen SMA di SMA 3 karena ikut-ikutan teman. Saya pengen SMA di SMA 5 karena ikut-ikutan teman. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke SMA Kalam Kudus. Awal saya masuk tuh saya bilang, waduh, SMA-nya siswanya sedikit sekali. Aduh, bagaimana ini, pasti membosankan. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Dari situasi yang sulit itu, situasi yang misalnya orangnya sedikit, kurang teman-teman yang gaul, itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Di SMA Kristen Kalam Kudus, saya belajar banyak hal di luar dari pendidikan formal tapi informal juga. Kesempatan berorganisasi, mengikuti lomba, kita boleh ikut perlombaan dan lain-lain, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya boleh percaya waktu itu boleh menjadi ketua MPK, saya boleh ikut organisasi OSIS, dan saya boleh ikut jadi sekretaris OSIS. Saya bersyukur sekali. Itu saya tahu kalau bukan di Kalam Kudus, saya akan susah sekali mendapat kesempatan di mana kita bisa belajar berbicara di depan umum, belajar berorganisasi, belajar untuk melakukan hal-hal lain
yang luar biasa. Salah satu momen luar biasa yang berkesan sekali waktu SMA itu kita boleh mengikuti lomba BBL, lomba basket, di mana itu kita dengan teman-teman yang tadinya tidak tahu main basket, yang hanya suka main futsal, tapi karena ada kesempatan kita sama-sama boleh berlatih, dan lewat situ kita belajar untuk bersaudara dengan teman-teman lain, sportivitas dalam olahraga dan lain-lainnya. Saya yakin kalau saya tidak SMA di SMA Kristen Kalam Kudus, mungkin saya tidak ada sampai saat ini. Mungkin saya jadi pribadi yang minder, saya jadi pribadi yang tidak bersemangat, yang malas-malasan. Tapi puji Tuhan, saya bisa ada karena pembentukan karakter sewaktu SMA. Kesan waktu saya SMA juga banyak teman-teman yang bisa ikut beasiswa. Mereka sangat terbuka sekali. Banyak teman-teman yang ikut tes beasiswa dan bisa lulus. Ya, itu tidak lain dari karena bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus yang siswanya tidak terlalu banyak, jadi perhatian guru dan pelatihan skill lain tuh bisa kita miliki. Kalau dibandingkan dengan teman-teman SMA lain, banyak siswa jadi gurunya tidak hafal, tapi di SMA Kalam Kudus kita dengan kakak kelas, adik kelas jadi saudara, dan itu sangat tertolong sekali waktu kita kembali bekerja di Jayapura. Kita punya teman-teman yang seperti saudara yang luar biasa banyak. Kesan waktu saya SMA di SMA Kalam Kudus asik. Terus banyak sekali kepemimpinan, pelajaran-pelajaran yang terpenting, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting sekali. Karakter yang diajarkan di SMA Kristen Kalam Kudus tentang takut akan Tuhan. Banyak teman-teman dari sekolah lain yang ketika mereka kuliah di luar, mereka tidak memiliki tanggung jawab dan banyak yang tidak selesai. Mereka tidak bijak menggunakan uang, mereka punya sifat-sifat lain yang salah satunya karena karakter. Tapi di Kalam Kudus saya lihat teman-teman saya ada yang di Jerman, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, semua sudah jadi orang-orang hebat karena bimbingan dan karakter. Dan yang ditekankan selalu takut akan Tuhan. Masukan buat SMA Kristen Kalam Kudus luar biasa. SMA Kristen Kalam Kudus sangat proaktif dalam mengembangkan pendidikan informal maupun formal. Di situ saya lihat ada pembangunan UMKM, kita adik-adik yang sekarang diajar untuk bagaimana bekerja langsung, ada kesempatan buat magang, ada kesempatan untuk membuka usaha, belajar membuat kreasi-kreasi, ada yang diajar bidang musik dan lain-lain, dan itu sangat berguna teman-teman. Luar biasa, SMA Kristen Kalam Kudus selalu bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih.